Selamat siang, perkenalkan nama saya Filia Marcella Putri dengan NIM C1C020124, ruang 11 akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ramalan penjualan atau analisis tren. Pengertian peramalan penjualan. Ramalan atau forecasting adalah proses aktivitas memperkirakan keadaan yang akan terjadi di masa lalu. Menjual atau jualan, sale, adalah aktivitas menyerahkan sesuatu, produk berupa barang atau jasa kepada pembeli atau konsumen dengan harga tertentu. Ramalan penjualan merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Ramalan penjualan mempengaruhi pengambilan keputusan atau perumusan kebijaksanaan dalam hal perencanaan produksi, kebijaksanaan persediaan barang jadi, penggunaan mesin-mesin, investasi dalam aktiva tetap, rencana pembelian bahan mentah atau pembantu-pembantu. Pengertian analisis tren. Analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak dan diamati dalam periode tertentu yang relatif cukup panjang, sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang akan terjadi dan faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Secara teoritis, dalam analisis runtun waktu atau time series, hal yang paling menentukan adalah kualitas dan keakuratan dari data-data yang diperoleh, serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan tersebut semakin banyak, maka semakin baik pula estimasi atau peramalan yang diperoleh. Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan semakin sedikit, maka hasil estimasi atau peramalannya akan semakin jelek. Cara menentukan sales forecast. Sales forecast atau perkiraan penjualan merupakan perkiraan jumlah barang atau jasa yang dapat Anda jual sesuai dengan perkiraan periode, biaya barang dan jasa, serta perkiraan keuntungan yang akan diperoleh. Biasanya, untuk menentukan ramalan penjualan, dibutuhkan beberapa hal berikut, yaitu membuat daftar barang dan jasa yang akan dijual, perkiraan jumlah yang akan dijual dari masing-masing barang atau jasa yang ditawarkan, harga satuan masing-masing, harga total, dan grand total. Daftar lain dibuat dengan perkiraan biaya setiap barang atau jasa dan biaya total. Dengan melakukan pengurangan total biaya dari total penjualan akan memberikan perkiraan keuntungan untuk periode perkiraan. Faktor yang mempengaruhi sales forecasting, yang pertama itu ada kondisi ekonomi, yang kedua produk atau jasa yang ditawarkan, ketiga strategi pemasaran yang dilakukan, keempat perubahan peraturan pemerintah, dan yang kelima membuat sales forecasting. Metode forecasting itu terdiri dari dua metode. Yang pertama, metode kualitatif yang terdiri atas metode pendapatan para tenaga penjualan, metode pendapatan para manajer divisi penjualan, metode pendapat eksekutif, metode pendapat para pakar, dan metode pendapat dari survei konsumen. Yang kedua, metode kuantitatif terdiri dari metode analisis lini produk, metode distribusi probabilitas, metode analisis tren, dan metode analisis regresi. Seperti yang kita ketahui tadi, pada metode kuantitatif itu terdapat metode analisis tren, maka di sini kita akan membahas lebih jauh itu tentang metode analisis tren. Jenis dan metode yang digunakan dalam analisis tren, itu pertama ada analisis tren garis lurus.
Itu terdiri dari metode kuadrat terkecil, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linier dari suatu data agar nilai-nilainya dapat diprediksi, yang mana data-data tersebut tidak terdapat pada data-data yang telah dimiliki. Kedua itu terdiri dari metode momen. Menggunakan perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah dibentuk oleh data historis perusahaan. Analisis tren bukan garis lurus. Itu metode yang bisa dipakai itu adalah tren parabola kuadrat, yaitu tren yang nilai variabel terikat naik atau turun, bukan garis lurus, atau terjadi parabola atau melengkung. Rumus tren parabola kuadrat yang dibahas di sini adalah untuk jualan produk bukan permintaan turunan. Dikatakan jualan produk bukan turunan permintaan bila produk yang dijual tidak dipengaruhi oleh jualan produk lainnya yang memerlukan bahan baku dari produk tersebut. Selanjutnya ada metode lain analisis tren. Itu terdiri dari metode garis tren secara bebas atau freehand method. Menggambarkan tren dengan metode bebas ini sangat mudah dan sederhana. Hanya dengan mengamati sebaran data bisa diketahui kecenderungan garis tren dari pola data tersebut. Tentu saja, dengan cara ini hasilnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Satu lagi itu ada metode tren dengan metode setengah rata-rata atau semi-average method. Bergerak membuat tren garis dengan cara mencari rata-rata kelompok. Cara ini untuk berusaha menghilangkan subjektivitas seperti pada metode bebas. Baiklah, sekian presentasi saya tentang ramalan penjualan atau analisis tren. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.